Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita perbanyak salawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini saya untuk membawakan ceramah singkat yang berjudul bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah datangnya dari Allah. Allah SWT berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kita, maka datangnya dari Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan hingga saat kita masih di dalam perut sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati daripada nikmat sakit. Nikmat makanan, nikmat minuman, serta pakaian, serta nikmat yang aman di mana kita masih diberikan kesempatan melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita yang di luar sana. Dan masih banyak juga nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman, sangat sedikit sekali di antara hamba-Ku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan, artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang tidak bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati tak pernah terlepas dari tiga keadaan, yakni keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama yaitu bila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Yang kedua yaitu bila dia mendapatkan kesusahan maka dia bersabar. Dan yang ketiga bila dia berbuat dosa maka dia beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan,
maka dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan kerinduan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan kerinduan. Seorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada kerinduan. Orang yang mendapatkan hasil yang sedikit, hasil panen yang minim atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada kerinduan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan merasa bersyukur jika tidak diiringi kerinduan. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka dari itu kita sebagai orang muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dan syukur yang sebenarnya tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan dan anggota badan. Caranya yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selainnya, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah, kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung Zat yang telah memberikan nikmat tersebut pada kita dengan mengatakan alhamdulillah. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Zat yang kita syukuri, yaitu Allah, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Mungkin hari ini, syukran, kembali bersyukur hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.